Hai hello. Di sini kami akan membahas tentang BUMN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirisya Fionia. Saya Saskia Siti Nurhanisha. Saya Vanessa Aprilia. Kami dari 10 IPS 1. Mari kita mulai pembahasannya. Cekidot. Jadi teman-teman, yang pertama kali yang harus kalian ketahui tentang BUMN sendiri adalah definisi BUMN. Apa sih BUMN? BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dari sektor perekonomian nasional. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang peran BUMN di Indonesia. Yang pertama, ada pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha. Dan yang kedua, ada penghasil barang dari jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, ada sebagai pembuka kesempatan kerja. Dan yang terakhir, ada sebagai penambah kas negara dalam pemacu pendapatan nasional. Oke teman-teman, itulah peran BUMN di Indonesia. Hai teman-teman, sekarang kita masuk ke bentuk perusahaan BUMN. Adapun bentuk BUMN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Badan Usaha Perseroan atau Persero, dan yang kedua, Perusahaan Umum atau Perum. Kita masuk ke definisi dari yang kedua itu. Pertama, Badan Usaha Perseroan adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam sahamnya seluruh atau saham 51% dimiliki oleh negara. Tujuannya juga dari persero ini adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Dan tujuan utama yang harus kalian ketahui adalah mengejar keuntungan. Sekarang, definisi dari Perum. Perum sendiri adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan dari Perum ini sendiri menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Nah teman-teman, selanjutnya kami akan membahas tentang kebaikan dan kelemahan dari BUMN. Namun kami akan membahas kebaikan dari BUMN terlebih dahulu. Apa sajakah itu? Yang pertama, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, memberikan barang dan jasa politik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Nah, yang keempat, dapat menghasilkan keuntungan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kemajuan perekonomian nasional. Yang kelima, dapat memberikan keuntungan untuk negara, yaitu berupa penambahan kas negara melalui devisa dan laba yang diperoleh. Dan yang terakhir, dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk warga negara Indonesia. Nah teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu kelemahan dari BUMN. Apa sajakah kelemahan dari BUMN? Yang pertama, karena sebagian BUMN bertujuan memberikan layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Yang kedua, majunya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Terus ketiga, lambat dalam mengambil keputusan karena pemilih atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus birokrasi yang panjang. Nah yang terakhir atau yang keempat, rawan terjadi korupsi, kolusi atau nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Sekian pembahasan kami tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Gumawo. Thank you. Matur nuhun. Bye.